krasa tanpa wilangan kang dadi korban sanah kadang pralaya wus katimbalan Pemirsa Jendela Jateng, malam ini kita kedatangan sosok orang yang luar biasa, yang selalu siap siaga untuk mengantarkan pasien, korban, dan lain-lain. Beliau adalah relawan ambulan, Mas Denny
Selamat malam Mas Denny. Selamat malam Mas. Ya. Bisa diceritakan Mas? Ya. Pengalamannya menjadi sopir ambulan itu seperti apa? Kalau selama ini pengalamannya ya luar biasa sih Mas. Bisa mengenal lebih banyak relasi-relasi dari berbagai instansi dan relawan di dalam kota maupun di luar kota. Tentunya banyak sekali pengalamannya ya. Iya, banyak. Suka dukanya itu seperti apa Mas Denny? Sebagai relawan ambulan. Kalau suka dukanya ya dukanya yang banyak Mas. Iya, seperti apa itu Mas Denny? Biar pemirsa tahu ini. Kalau sukanya ya kita punya rasa kebanggaan sendiri bisa menolong orang itu, punya rasa kebanggaan sendiri. Terus ibarat kita ada pengantaran pasien atau jenazah keluar kota ya hidup-hidup piknik gratis gitu Mas. Tapi ya kita syukuri aja. Kalau dukanya sih banyak Mas. Selama ini kan image ambulan itu di mata masyarakat itu nggak terlalu bagus juga. Kadang ada yang sering dikira ambulan kosong, dikira ugal-ugalan gitu. Karena kan untuk saya sendiri di Kartosuro sendiri beberapa puluh ambulan itu sudah tergabung dalam FAS Mas. Itu Forum Ambulan Sukoharjo Bersatu itu yang dibentuk oleh Bapak Wahyu Kapolres Sukoharjo yang dulu. Untuk ketua kita dari Pak Wirawan itu juga anggota Polsek Gata. Yang kemarin baru saja halal itu ya? Iya betul, kemarin. Itu berapa anggota ya Mas untuk FAS? Kalau untuk FAS sendiri jumlah ambulannya sekitar 60 lebih se-Sukoharjo. Ya. Terus pengalaman yang sangat menyedihkan mungkin ketika mengawal di jalan ya, tentunya yang seperti yang Mas Denny bilang tadi, dibilang ugal-ugalan, padahal itu suatu urgent ya, harus mengejar waktu untuk menolong pasien yang kritis mungkin gitu. Iya, kan untuk sirine ambulan itu kan ada beberapa fungsi ya. Untuk penjemputan ada, untuk bawa jenazah sirine aja sendiri, untuk pasien emergensi, pasien yang untuk enggak emergensi itu juga ada. Berarti bunyinya itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Gitu. Terus untuk menghadapi kan kadang di jalanan itu kan apa ya, yang namanya pengendara kan lain-lain. Kadang kan ada yang enggak sadar untuk apa, ada ambulan lewat, enggak mau mengalah, itu gimana itu cara menghadapinya? Kalau selama ini ya kita biarkan saja. Maka mungkin kita butuh sosialisasi lagi untuk kepada masyarakat agar lebih sadar fungsi sirene ambulan itu. Dia akan menyadari ya ketika ambulan lewat dikasih jalan gitu ya. Iya. Terus saya lihat ini Mas Denny itu, saya pantau itu di jalanan Kartosuro itu tidak mengenal waktu. Kadang pagi, kadang siang, sore, malam, bahkan dini hari pun selalu lewat. Entah itu menolong korban laka, entah itu mengantar pasien gitu ya. Itu memang Mas Denny ini siaga terus ya, siap siaga terus ya. Ya, semisal kalau dini hari kan pas waktu tidur dengar suara HP ya, kalau kita bangun kita berangkat, kalau enggak ya mungkin dari keluarga pasien sendiri cari ambulan lain gitu. Gitu. Berarti intinya begitu ada panggilan langsung siap gitu ya. Biasanya kalau malam tuh setiap hari saya jam 2 jam 3 itu baru tidur. Nanti kalau jam 3 udah aman baru tidur. Terus untuk ambulan yang Mas Denny bantu, ambulan Pawartas ya, ada Pawartas. 2 unit ya. Iya. Kalau saya lihat tuh yang satu itu untuk lokalan, yang satu kadang sering luar kota ya Mas. Iya, betul. Paling jauh kemana nih Mas Denny?
Kemarin minggu kemarin kita habis dari Muara Enim Sumatera Selatan. Terus habis dari Muara Enim kita ke Indramayu. Luar biasa ya. Terus untuk maafin Mas, untuk akomodasinya sendiri untuk kalau luar kota gimana biar para masyarakat tahu dan pemirsa Jendela Jateng ini tahu kalau untuk misalnya sewaktu-waktu membutuhkan ambulan itu. Ya kan untuk operasional ambulan selama ini untuk khususnya yang putih sama yang wayang itu Mas ya kan. Itu kalau di dalam kota kita cuma infak Mas. Jadi seikhlasnya ya. Seikhlasnya untuk masyarakat Kartosuro itu seikhlasnya ke rumah sakit Solo Raya seikhlasnya. Tapi kalau untuk ke luar kota itu biasanya kita perhitungkan operasional PP pulang pergi. Untuk BBM untuk tol BBM, mungkin ya, tol, untuk akomodasi makan. Itu nanti kita serahkan ke keluarga yang pengguna jasa kita gitu. Jadi memang itu pun tidak semata-mata dari Mas Den itu menarif segini-gini enggak ya? Enggak, kayak kemarin kita kan untuk operasional ke Muara Enim kan kita berangkat aja sekitar berangkatnya aja sekitar 5 juta ya Mas. 5 juta ya. Untuk tol kapal itu. Otomatis kan kita pulang juga ongkosnya segitu ya. Terus habis itu nanti kalau ada sisa kan kita juga buat mikir ganti oli gitu. Jadi untuk seperti yang lokalan tadi misalnya infak itu pun toh nanti infak itu untuk perawatan juga ya Mas, untuk ganti ban mungkin kalau sewaktu-waktu rusak gitu ya. Kalau infak biasanya kita untuk operasional ini Mas BBM aja. Oh BBM. Iya, BBM aja. Kalau misalnya ada darurat-darurat itu ya seperti panggilan laka itu kan. Iya. Masalahnya kalau untuk sehari aja kita untuk BBM aja kita harus ada sekitar 200.000 itu sehari aja itu untuk pelayanan. Terus kembali ke Mas Denny nih, menjadi driver relawan ambulan itu memang suatu cita-cita atau panggilan jiwa ini? Bisa tidak? Kalau cita-cita enggak ya Mas ya, mungkin panggilan jiwa. Panggilan jiwa aja. Karena memang untuk sosial ya, masyarakat. Masalahnya kan di wilayah Kartosuro sendiri itu kan emang terkenal tingkat rawan kecelakaan itu kan lebih tinggi daripada Sukoharjo kota. Berarti sudah biasa ya untuk menolong korban kecelakaan baik yang MD maupun tidak, itu sudah biasa ya perasaannya ambulan itu. Udah biasa. Udah terbiasa. Awalnya ya rodok merinding Mas, tapi ya, terus belajar dari teman-teman, terus ada pembelajaran dari rumah sakit gitu juga ada. Ya. Jadi saya lihat tuh Mas Denny kadang pas nolong laka itu kan mengadakan pertolongan dini dulu ya. Itu memang ada pembelajaran ya dari misalnya dari medis apa? Iya, kita sering diundang dari pihak rumah sakit. Itu biasanya untuk penanganan pertama untuk korban kecelakaan. Biasanya sering ke rumah sakit di Solo itu sering. Berarti dikasih pelatihan-pelatihan gitu ya? Ya? Betul. Terus dengan adanya paguyuban ambulan FAS ya? Paguyuban forum ambulan Sukoharjo Bersatu. Itu gimana perasaannya? Selama ini sih lebih senang aja untuk ada wadah seperti itu, senang. Jadi bisa koordinasi antara sinergi antara pihak lantas sama relawan gitu. Terus dengan adanya kejadian-kejadian Mas, misalnya kayak seperti yang Mas Denny katakan tadi, kayak kasus ambulan ugal-ugalan, terus membunyikan sirene yang tanpa pasien, itu di forum PAS itu sudah bentuk kayak kesepakatan ya.
Ya kalau kita lebih sadar diri aja Mas untuk menjaga nama baik pertama komunitas kita sendiri, terus menjaga nama baik wadah Forum Ambulan Sukoharjo Bersatu itu. Jadi ya untuk membunyikan sirine ya seperlunya aja, kalau kita bawa atau mau jemput korban laka kita bunyikan. Oh, gitu. Jadi misalnya nanti ada anggota FAS itu yang ugal-ugalan itu sudah tertera ya, ada nomor serinya ya Mas ambulannya? Sudah, kita ada nomor lambung. Ya, ada nomor lambung. Karena kalau untuk FAS sendiri kan mitra polisi Sukoharjo. Jadi memang benar-benar istilahnya sudah ada kesepakatan ya untuk betul. bersatu untuk bahasanya tertib berlalu lintas itu ya Mas. Ya. Kalau di FAS sendiri anggota yang paling banyak atau ambulan yang paling banyak itu di Kartosuro. Oh gitu ya. Ada berapa unit Mas untuk Kartosuro sendiri? Untuk Kartosuro itu kemarin saya data ada sekitar 18 ambulan. Dari komunitas-komunitas ya Mas? Iya, per komunitas itu ada. Dari balai desa itu juga ada. Terus selama ini respon dari masyarakat sendiri terhadap penggunaan ambulan ini seperti apa nih? Kalau saya melihat untuk respon masyarakat khususnya di Kartosuro itu baik Mas, karena ya mungkin masyarakat di Kartosuro itu kan sering lihat kecelakaan itu sering. Kalau saya melihatnya cukup baik respon dari masyarakat Kartosuro, tapi kalau untuk di luar kita belum tahu Mas. Berarti memang benar yang saya lihat itu setiap hari itu yang lalu lalang di Jalan Kartosuro itu banyak kan ambulan Mas Denny itu Pak. Ya mungkin teman-teman atau masyarakat itu udah kebanyakan nyimpen nomor saya itu. Pasti kalau ada telepon HP bunyi itu nomor baru, wah ini pasti laporan kecelakaan biasanya gitu. Untuk mengatasi itu Mas, misalnya ambulan tipe atas kan 2 unit. Iya. Misalnya kalau orang kan taunya Mas Denny, wah saya telepon Mas Denny. Nah, padahal ambulan itu terpakai semua itu atau dilempar dari teman-teman forum tadi ya? Nah, jadi dulu saya buatkan grup WA itu Mas, namanya Emergency Kartosuro. Ya. Di situ ada dari instansi kepolisian, dari relawan, beberapa warga juga ada. Nah, mungkin kalau semisal ada kecelakaan, laporan masuk ke saya, baru saya share ke grup WA tadi. Berarti siapa yang respon itu? Ya, mungkin yang terdekat dulu lah, karena kan korban kecelakaan kan harus emang diutamakan dulu, diselamatkan. Terus mungkin ada pesan-pesan nih dari Mas Denny khususnya untuk masyarakat pengguna jalan untuk menghargai atau menghormati sebuah ambulan yang emergency yang sangat urgent, itu bisa sampaikan? Ya mungkin untuk masyarakat Kartosuro atau sekitarnya, ayolah kita sadar untuk kalau mendengar sirine ambulan. Toh kita kan tidak tahu yang di dalam ambulan itu entah siapa, mungkin teman atau saudara atau mungkin keluarga kita gitu. Kan harus sadar. Kita cuma minta minggir dulu kalau lihat dengar suara ambulan itu nggak ada 1 menit Mas. Minggir dulu lah bentar. Jadi ngasih kesempatan betul. Lewat dulu ya. Iya. Terus mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman sesama driver ambulan di Kartosuro ataupun di Sukoharjo agar tetap semangat itu seperti apa? Bisa. Ya kemarin kan kita ngobrol sama teman-teman Mas. Untuk kita tuh punya cita-cita satu Mas. Yang belum tercapai saat ini. Di Kartosuro kan ada 2 rumah sakit yang
jadi rujukan dari beberapa daerah di Indonesia. Nggih. Rumah sakit ortopedi sama rumah sakit Karima. Oh iya. Ya. Kita tuh di Kartosuro itu pengen punya rumah singgah. Rumah singgah kan kebanyakan pasien-pasien yang dari luar kota itu kan kita juga nggak tahu tuh orang punya atau enggak gitu. Iya. Daripada beliau kos Iya. kan satu hari tadi saya tanya pasien ngekos berapa Pak? 1 juta kan kasihan kan. Kita pengennya punya rumah singgah, kita taruh di situ untuk gratis lah Mas. Untuk Iya. nanti makan kita sediakan untuk beras atau sayur-sayur itu. Mungkin cita-cita teman-teman ambulan kayak gitu. Terus pesan-pesan buat teman-teman ambulan tetap semangat melayani masyarakat, tetap rendah hati, dan tetap taati peraturan lalu lintas, tetap jaga nama baik wadah kita. Ya. Mungkin itu Mas Nuki. Yang terakhir Mas Del tadi menyinggung soal rumah singgah tadi ya. Ya. Nah, mungkin dulu saya pernah melihat salah satu postingan Mas Denny di FB ya. Ya. Dulu sampai ada itu orang luar kota itu sampai jenengan tampung di kos Mas Denny ya. Ya. Nggak ada sanak saudara di sini ya. Ya. Mungkin dengan keinginan cita-cita dari Mas Denny dan teman-teman, mungkin ada pihak yang peduli, mungkin dari pemerintah ataupun orang-orang yang berjiwa sosial untuk segera mewujudkan Amin. rumah singgah untuk Amin. para pasien yang luar kota. Iya. Terima kasih ya. Bentar Mas. Ya. Masalahnya yang dulu itu pernah Mas. Nah, Pasien dari Jambi itu anak kecil itu kan pesan sepatu kan nggak bisa jalan itu. ya. Itu di sini 2 minggu. Harus menunggu itu ya. Iya 2 minggu terus kan kontrol terus Mas. Iya. Dulu pertama ditemukan itu bapak ibu sama anak kecil itu tidurnya di masjid di rumah sakit ortopedi. Nah, terus ada laporan ke saya, Mas ini mau berobat di ortopedi tapi 2 minggu nggak ada tempat tinggal. Ya udah bawa ke sini ke kos. Kita koordinasi dengan pemilik kos Semar 4 itu. Iya. Terus Bu, ini ada pasien dari Jambi, kondisinya keluarga kayak gini. Oh ya udah Mas suruh pakai aja. Jadi difasilitasi. Iya, ya. Mas saya selama ini kan kos juga penuh semua, Iya. jadi kita belum bisa ini menampung lagi. Kebanyakan dulu dari Jambi, dari Lampung, Purbalingga banyak Mas. Kalau teman dari Purbalingga, Purwokerto itu banyak. Miris juga ya mendengarnya. Iya. Ya, mungkin bagi pasien itu kalau mau apa istilah bolak-balik kan pertimbangan biaya juga mungkin. Iya, biaya. Terus selama ini apakah sudah ada tanda-tanda nih Mas untuk membuat rumah singgah? Belum Mas. Belum, Insya Allah nanti kalau saya sendiri ada rezeki, Ya, mungkin pengen lah ngontrak rumah gitu, gitu. untuk rumah singgah sama buka usaha angkringan atau apa gitu. gitu. Jadi untuk bisa biaya menopang bagi. Iya, jadi untuk sebenarnya udah ada support dari teman-teman tuh. Nanti kalau ada rumah singgah saya siap support beras gitu. Luar biasa ini Mas cita-citanya. Iya. Terus dari teman-teman sendiri banyak yang mendukung sebenarnya Mas ya untuk rumah singgah ini. Banyak Mas, banyak. Untuk selain untuk rumah singgah kan nanti kita siapkan untuk teman-teman driver ambulan yang dari luar kota. Oh, untuk istirahat juga. Iya, kan selama ini kan teman-teman driver itu kan para dari luar kota mau ngantar ke ortopedi itu biasanya tidurnya di Pom gitu ya. di parkiran rumah sakit kan panas. Kadang di pom bensin, Iya. kadang di masjid itu. Iya, selama ini kan kalau di grup WhatsApp itu kan Mas ini mau kirim ke ortopedi, ya udah
nanti mampir gitu, saya jemput. Biasanya istirahat di kos gitu. Kan kasihan dari sana kan malam, dari Purbalingga malam sampai sini subuh, terus tidur sampai siang kan nunggu pasien kan kasihan juga. Terinspirasi dari mana Mas untuk mendirikan rumah singgah itu? Atau mungkin pengalaman Mas Denny waktu luar kota, banyak orang-orang yang simpati sama Mas Denny di hampirkan atau gimana itu? Kalau saya sendiri berpikirnya gini Mas, di Kartosuro itu kan rumah sakit banyak ya Mas ya. Iya. Itu kan dari luar kota itu banyak. Rumah singgah itu saya pengennya, oh iya, Kartosuro ini rumah singgah, jadi bisa dikenal di beberapa daerah itu Mas. Iya. Jadi untuk pasien-pasien duafa dari luar daerah, jadi nggak usah mikir biaya. Oh nanti cari kos di sini biayanya segini kan kasihan Mas. Untuk sewa per bulan aja sampai 4 juta per malam sampai 150. Kan kasihan, daripada keluar uang segitu kan buat makan. Tuh. Dari itulah Mas Denny terinspirasi untuk membuat rumah singgah itu ya. Iya. Jadi, kemarin tuh ada Mas beberapa yayasan di Kartosuro, dari luar Kartosuro, itu buat rumah singgah di Kartosuro ada, tapi kan untuk saat ini udah pada tutup semua. Dan nanti Mas Denny dan teman-teman siap ya, misalnya sudah punya rumah singgah untuk istilahnya apa ya, siaga 24 jam. Insya Allah siap, Mas. Siap. Siap. Inilah tadi ngobrol kita bersama Mas Denny, relawan ambulan yang luar biasa, yang setia tiap saat untuk mengantar pasien, korban, dan jenazah. Dan beliau mempunyai satu cita-cita atau keinginan untuk mempunyai rumah singgah. Semoga cita-cita itu akan segera tercapai. Amin. Dan banyak pihak-pihak yang akan peduli untuk ikut menyengkuyung rumah singgah Kartosuro. Terima kasih Mas Denny Siap. atas kehadirannya. Siap.